Mari kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. melangkah bersamamu Tuhan. Kami gak perlu takut apapun karena Tuhan bersamaku.
setiap musim, di setiap badai, di setiap masalah, Engkau ada Tuhan. Yes. God is for me. Your love is stronger than my fear. Yes. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Katakan sekali lagi, your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my
Nah, kita kan di bulan ini belajar tentang Holy Trinity ya. Nah, minggu lalu kemarin itu bahasnya kalau kita percaya dengan Yesus Kristus, itu artinya kita juga percaya dengan Tritunggal. Nah, tapi kalau kita berbicara Tritunggal, itu bukan berarti kita percaya dengan 3 Tuhan. Amin. Nah, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, hanya melalui Yesus Kristus saja kita diselamatkan. Nah, kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan Yesus sendiri sangat mengasihi umatnya. Nah, tapi di dalam perjalanan kita teman-teman, kita juga pernah salah pilih jalan ya, sok-sokan gitu. Nah, tapi akhirnya membawa kita itu jauh dari kehendak Tuhan. Ada yang pernah ngalamin di sini? Ya, aku juga. Nah, jadi banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya membentuk kita dan mengenal Tuhan gitu. Jadi kita nggak hanya tahu Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu panjang sabarnya, tapi kita juga perlu mengalami Tuhan. Diri kita yang di masa lalu nih sama di masa sekarang itu kan pasti ada banyak perubahan yang kita lalui gitu ya teman-teman ya. Nah, kabar baiknya itu nggak ada kata terlambat kalau kita mau berubah. Karena Tuhan Yesus sendiri itu dia penuh kemurahan hati, dia penuh kasih, dia sabar sama kita. Gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita boleh ada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita ya, tapi karena Tuhan sayang sama teman-teman di sini gitu. Nah, di dalam diri kita sendiri itu ada ketritunggalan. Nah, jadi Tritunggal inilah yang menuntun kita ada perubahan demi perubahan. Seperti itu. Sekarang karena kita bahasnya itu tentang pribadi secara Roh Kudus secara pribadi, kita mau ulik-ulik dulu nih. Kak Cika sama Kak Dian. Aku mulai dari Kak Cika dulu ya, Kak. Nah, mulai dari titik apa sih Kak Cika itu ngalamin tuntunan Roh Kudus yang nyata? Oke. Yang nyata ya. Jadi sebenarnya gini, kan dulu kan percaya kalau 12 tahun tuh aku dibaptis berarti terima Roh Kudus, ya kan. Berarti di situ sebenarnya udah ada Roh Kudus. Udah banget gitu. Karena intinya pas 12 sampai 17 tuh wah rohani banget nih. Kayaknya lihat teman-teman laki-laki, teman-teman yang bandel gitu, gue doain loh. Wah lo gini, pokoknya gue doain deh gitu. Tuh Kak Cik tuh doain mereka gitu. Terus gue ajak ke gereja segala macam. Wah rohani banget deh gitu. Tapi ini gak berhenti di 17 tahun ya. Ini 17 tahun setelah bokap gue udah gak ada, papa udah gak ada. Nah ini kan masuk ke fase gue yang denger bukan suara Roh Kudus, suara iblis. Jadi ini nih, ke fase gue mendengar suara iblis. Yang pertama, jadi dari 12 sampai dari 12 Roh Kudus itu sudah dibaptis, itu Tuhan kasih ke gue itu sebenarnya hati nurani. Jadi pasti kita tahu yang baik yang mana. Ini sebenarnya baik nih, ini buat gue, ini sebenarnya kita tahu gitu. Nah, tapi udah pas 17 ke atas tuh udah mulai berperang nih antara suara iblis sama hati nurani. Hati nurani bisa salah, Kak. Iya gak sih? Bisa salah. Dia sama kayak mungkin kayak Waze. Lu kalau lagi enggak dapet sinyal ngarahinnya kemana? Siapa yang pernah nyasar pakai Waze? Nah sama, hati nurani itu bisa salah. Dan abis itu setelah Kak Cik umur 18 itu suaranya main keras-kerasan nih. Kerasan suara iblis apa suaranya si hati nurani nih, Roh Kudus gitu ya. Ya gak tahu sih itu Roh Kudus bukan, karena masih kalau hati nurani itu masih bergerak sama kebenaran diri sendiri. Oh menurut gue bener nih begini, padahal belum tentu menurut firman Tuhan gitu kan. Nah terus waktu 18 ke atas, nah inilah suara iblis mulai bekerja. Ayo cik kenal dunia malam, dunia entertainment ya. Ya tercemplunglah suara iblis, Cik kayak enak nih begini gitu kan. Dari situ tuh nih Kak Cik salut banget Kak Cik, karena umur 18 tahun ke atas Kak Cik gak kayak begini nih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sumpah Kak Cik tuh benar-benar 18 tahun ke atas tuh gak ada yang begini nih ke gereja. Terus ya ke gereja sih tapi disuruh nyokap gitu. Tapi abis itu gue, maaf ya, pelayanan aja aku gini, gak bisa nutup mulutnya. Efek sesuatu itu gak bisa nutup, tapi Kak Cik tetap pelayanan ini nih, gak bisa nutup. Itu bener-bener kayak dark banget deh gitu ya. Segala macam semua bukan suara iblis deh, karena suara iblis. Karena nih kalian puji Tuhan, kalian punya pergaulan yang bener di sini nih. Komunitas, jangan jauh dari komunitas Tuhan ya. Please Kak Cik minta
Dan jangan berhenti di sini doang. Maksudnya teman-teman yang youth di sini lihat masih banyak kacika yang dulu yang nggak ada teman Kristennya nih. Istilahnya kayak teman Kristen nggak punya. Yang gue punya cuma teman-teman, ayolah teman-teman nongkrong doang, happy. Yang lo susah dia nggak mau tahu. Gitu, dia taunya cuma ayo cik party apa segala macam. Oke, gitu, yang kayak gitu gue iyain gitu. Nah di sisi itu tetap pelayanan nih, tapi makanya tuh bilang perangnya di situ tuh, suara setan, suara ini, ya kan, suara hati nurani. Dari situ tuh sebenarnya udah ada dalam hati, tapi lama-lama Ko Jojo pernah bilang gini, suara Tuhan tuh pertamanya keras sebenarnya, cik jangan, itu keras tuh, cik jangan, tapi lama-lama kalau gue biarin si suara iblisnya menang, tuh suara Tuhannya mati lama-lama, ya gak sih? Suara Roh Kudusnya lama-lama mati, udah hilang. Jadi nganggep itu suatu hal yang biasa. Oke, nah terus dari situ udahlah, jadi Kak Cik sempat masuk ke itulah dunia gelap, dunia entertainment, dunia fantasi. Bukan ya, dunia apa lagi ya? Ntar ada badut Dufan ya. Iya. Gak bercanda. Ya pokoknya itulah dunia begitulah ya. Akhirnya Kak Cik sempat terlibat. Ya pokoknya dia sampai, ya tapi tuh entah bagaimana tuh anugerah Tuhan luar biasa melindungi aku banget gitu. Kalau diingat-ingat dulu, gila gue gak ketangkap polisi. Gila banyak banget selamatnya tuh, banyak banget diselamatin Tuhan gitu kan. Terus udah setelah itu segala macam, setelah itu lewat. Terus aku yakin sih pasti mamaku doain, Kak Felix doain. Kemarin Kak Felix cerita kan, Kak Felix doain aku. Itu aku yakin sih pasti karena doa-doa mereka juga. Terus akhirnya ini dia masuk dari aku mendengar suara hati nurani, suara iblis, ya kan. Yang ketiga ini suara Roh Kudus. Itu ketika dosa lo tuh dibuka. Itu menurut gue tuh suara Roh Kudus. Ketika benar-benar dosa lo tuh dibuka, brok gitu. Tiba-tiba film jalan, cik lo begini. Lo gak layak. Sedikit pun lo ngadep Tuhan tuh gak layak. Apalagi lo udah tahu kebenaran, dalam hati gitu ya. Dulu Kak Cik 12 tahun dibaptis lo, udah tahu kebenaran, tapi gue kayak masih gitu kan. Kayak lo sampah banget Cik gitu dalam hati. Tapi ya udah, cuma Tuhan bilang ini sorry juga. Dulu mikirnya gini, waktu 12 tahun sudah baptis ngelihat orang yang salah, Kak Cik kayaknya ada sedikit sisi judge-nya. Tapi setelah Kak Cik jatuh dalam dosa, akhirnya sekarang Kak Cik hidup lihat orang berdosa apa? Yuk gue rangkul, yuk gue terima lo banget nih gitu. Gue sayang nih sama lo, gue pengen lo ngerasain kasih Tuhan sama kayak gue gitu. Rasanya begitu. Nah, jadi yang tadi mengalami peranan Roh Kudus itu ketika Kak Cik itu tadi dibukain semua dosa-dosanya sama Tuhan. Roh Kudus bukain semua, Cik lo begini. Oke Tuhan, gue tahu gue salah. Satu itu. Terus tiba-tiba apa ya? Kak Cik dulu nyanyiin banget deh apa yang Tuhan kasih tuh. Kak Cik sia-siain banget gitu. Lo bisa nyanyi, lo bisa main piano, lo bisa apalah gitu, lo bisa, ya kan, misalnya gue sia-siain banget gitu. Tapi tiba-tiba dikasih jerk, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai disentil sama Tuhan ya. Jadi kalian udah dikasih sama Tuhan sesuatu, jangan sampai disentil gitu. Brok, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak tahu sakit apa, nggak bisa ngapa-ngapain asli. Jadi sempet 1,5 tahunan tuh ternyata ketahuan akhirnya sakit gigi. Intinya tuh Kak Cik gak bisa main piano, gak bisa nyanyi, muka mulut aja sakit banget gitu kan. Terus udah gitu mungkin itu teguran Tuhan ya buat Kak Cik gitu. Akhirnya dari situ Kak Cik bener-bener, aduh Tuhan maafin gue dah. Udah gue cuma mikirnya, dari situ akhirnya gue berpikir setelah dosa dibukain, hidup gue tuh bukan buat gue. Hidup gue tuh, lu ngapain kemarin lo lakukan tuh sia-sia semua. Sia-sia at all gitu. Tapi sekarang pas lu begini lu aku cuma bilang Tuhan pakai gue deh, gue mau terserah Tuhan deh gitu. Itu sih yang pas Roh Kudus mengubahkan tuh semuanya balik ke Bible. Apa yang mau Tuhan lakuin lewat hidup gue. Dulu aku pemalu banget, tapi maksudnya gak berani nih ngomong begini, gak berani banget. Tapi itu ada kekuatan Tuhan nih, aku percaya Roh Kudus kasih kekuatan sama aku untuk aku bisa ngomong gini, aku bisa nyanyi WL. Itu surprise banget buat diri gue sendiri yang pemalu ya.
itu kekuatan Tuhan sih, aku percaya. Karena Tuhan juga itu dikasih, Roh Kudus tuh kasih aku kekuatan. Roh Kudus kasih aku dinyatakan dosa-dosanya. Terus Roh Kudus itu nuntun aku untuk apa ya, gak sebenarnya sekarang untuk mikirin dosa sedikit tuh jujur gak kepengen gitu, pengen buat dosa gitu, enggak sama sekali, bener loh, jujur gitu. Aku percaya tuh karena Roh Kudus ada di dalam aku, percaya banget gitu. Jadi gak ada keinginan untuk berbuat dosa gitu. Kalau misalnya ngeliat apa lagi gitu kepengen, enggak sama sekali kepengen. Terus yang gue pengen adalah lihat gini nih anak-anak muda yang pas umuran gue tapi nyari Tuhan, itu gue pengen banget gitu. Gimana caranya gitu ya. Makanya pas kemarin dikasih kesempatan sama Ici, Cik, Maca, Katasya bilang, Cik, jadi leader ini ya, YM gitu kan. Aku langsung gak pakai babi bu, iya gitu kan. Karena gue emang dalam hati gue gak mau ada gue yang hilang ini, gak mau gitu. Ini kesempatan buat kalian. Jadi yang kemarin Kak Felix khotbah, tugasnya estafet itu, ya selama lu, menurutku tuntunan Roh Kudus selama lu ngelakuin sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Begitulah. Coba apa lagi? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Cika. Ini baru kulit depannya ya teman-teman ya. Gitu. Nanti kita kulik lagi. Nah sekarang aku mau ke Kak Dian dulu. Kak Dian, masih dengan pertanyaan yang sama. Di titik apa Kak Dian ngalamin Roh Kudus yang nyata? Ngalamin Roh Kudus yang nyata. Biasanya sih kalau aku ada di titik terendah. Di titik terendah itu maksudnya lagi dalam keadaan yang terpuruk seterpuruk-terpuruknya. Bener gak sih biasanya kita ketika dalam masa-masa terpuruk, masa-masa di titik terendah, di situ kita baru cari Tuhan gitu. Tapi ketika kita berada di posisi yang baik-baik saja, di posisi yang bahagia, terkadang mau Roh Kudus ingetin juga apaan sih gitu. Itu aku alamin. Aku nggak tahu teman-teman ngalamin juga apa nggak, tapi itu aku alamin. Nah, mengalami tuntunan Roh Kudus yang nyata. Kalau Kak Cik tadi kan kisahnya, kisahnya. Gimana Kak Cik dari umur 12 tahun ya dibaptis ya? Iya. Ya aku kurang lebih SMP. SMP itu umur berapa ya? Ya kurang lebih segitu juga ya? Iya segitu. Ya segitu juga aku dibaptis. Nah biasalah kalau sehabis dibaptis kan kayak rohani banget tuh, yang kayak tadi Kak Cik bilang, kayak semua orang tuh pengen didoain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kayak gitu. Bertobatlah kayak gitu. Karena habis dibaptis kan berasa lahir baru kan gitu, jadi berasa punya hidup baru. Menjalani kehidupan dipimpin Roh Kudus dan segala macam gitu. Tapi tidak menjamin ketika kita sudah dibaptis dan mengalami Roh Kudus itu, maksudnya gini, tidak menjamin kalau kehidupan kita akan terus seperti itu kalau kita nggak jaga gitu. Jadi karena pergaulan, semua kan tergantung pergaulan kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Nah saat itu aku punya teman-teman sekolah, karena waktu itu masih sekolah, punya teman-teman sekolah yang ya mungkin teman-teman sekarang juga ngalamin kali, kalau misalkan ngomong bahasa binatang keluar semua ya Pak ya. Kalau jadi kalau misalkan nggak ngomong gitu rasanya kok gak gaul banget ya gitu. Sedangkan aku yang baru dibaptis berasa anak Tuhan banget, ngomong gua lu aja kayak berasa dosa gitu. Ngomongnya harus aku kamu gitu kan. Bayangin di sekolah ngomongnya aku kamu, sedangkan yang lain gue lu gitu kan. Jadi karena ngerasa terlalu kudus ya, kayak ngerasa terlalu kudus, terlalu anak Tuhan banget. Jadi pengen gitu kayak teman-teman yang lain, pengen berasa kayak ngerasa keren. Nah betul, ngerasa keren, ngerasa bahagia. Berasa diterima, jadi bisa bergaul sama teman-teman, kayak berasa kayak anak-anak ngetren di sekolah gimana sih kayak gitu kan, pengen diakui lah istilahnya, pengen diakui. Akhirnya padahal di situ aku tahu Roh Kudus bilang jangan, karena itu kan nggak baik kan, perkataan yang tidak baik itu sia-sia lah. Di Alkitab aku ada, cuman aku lupa ayatnya di mana. Nah, jadi ketika aku mengalami hal seperti itu, akhirnya aku jatuh di dalam pergaulan dengan teman-teman yang gitu, yang kalau misalkan ngomong dikit-dikit gini gitu kan.
Jadi berasa kehidupanku tuh kayak memang berasanya happy gitu. Dikenal banyak orang, diakuin banyak orang, tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa kayak hampa. Apa sih gunanya aku kayak gini? Apa sih tujuannya aku hidup seperti ini untuk apa? Hidupku tuh tujuannya mau supaya aku diterima oleh orang-orang atau supaya hidupku itu menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan kita hidup di dunia kan ya untuk bersama-sama dengan Tuhan gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak kok hampa banget ya. Walaupun aku bisa punya segalanya, punya teman-teman yang istilahnya geng gaul, tapi kok hampa gitu, kayak gak ngerasa hadirat Tuhan lagi. Karena dulu sebelumnya kan setelah yang dibaptis itu kan berasa banget kan hidup dekat sama Tuhan. Tapi ketika aku mau meraih sesuatu yang punya dunia, aku tuh kehilangan hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi di situ aku baru berasa yang namanya ternyata memang aku harus punya hubungan sama Tuhan, harus punya koneksi sama Tuhan supaya aku bisa dengar-dengaran sama Roh Kudus. Itu sih Kak. Oke. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, ini kita dengar dua kesaksian yang berbeda ya teman-teman ya. Tapi dalam perjalanannya kita waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita, kadang kan kita suka penolakan gitu ya, nggak denger-dengeran gitu, balik lagi sok-sokan gitu ya. Nah terus nanti kalau udah kena batunya, nah terus kita baru cari Tuhan gitu kan ya. Jadi yang aku mau tanya apa tuh? Nah akhirnya Roh Kudus bisa bawa Kak Cika sampai di tahap itu tuh gimana Kak? Dari yang Kak Cika ceritain tadi, dunia tanda kutipnya itu, sampai Kak Cika pelayanan, bangun sesuatu hal yang positif, itu kan gejolaknya gede banget gitu kan ya. Nah buat Kakak bisa menang dari hal itu tuh gimana? Gak, soalnya puji Tuhan ya, aku kepentok. Ngerti gak sih? Oke, kepentok. Dijewer sama Tuhan, istilahnya itu sih. Ya harus disyukurin juga walaupun gak enak gitu ya. Iya, betul. Ya gue dijewer, jujur gitu, maksudnya ya dikasih sakit. Lo dikasih sakit, lo gak bisa ngapa-ngapain, lo mau apa lo? Nah gitu, itu sih yang bikin bener-bener aku totally, ya baru berapa tahun terakhir lah, maksudnya totally untuk oke, Tuhan gue nyerah, sip. Oke, sip, gue angkat tangan gitu kan. Itu yang bikin gue bener-bener, karena gue gak bisa ngapa-ngapain. Makanya gue selalu bilang, sama anak-anak singers, lu dikasih bisa berdiri, lu dikasih bisa loncat-loncat, men, gila lo kurang bersyukur apa? Gila gue kemarin sakit tuh gak bisa ngapa-ngapain, gue rasanya gue mau mati gitu kan. Lo dikasih hidup terus lo gak pakai itu buat Tuhan, men, gila lo mau ngapain gitu hidup? Kalau lo gak pakai buat Tuhan, lo buat apa? Gitu, gemes kan Kak Cik. Jadi kayak makanya pas dikasih sakit, kayak Kak Cik bilang kan harus ekspresif. Lo ekspresifnya bukan karena di panggung ya, tapi emang ekspresif aja lo. Karena Kak Cik ngerasain gimana gak bisa nyanyi, gak bisa ngapa-ngapain. Itu begitu gue bisa lompat, gue bisa nyanyi, gue seneng banget. Itu gue bersyukur banget. Makanya gue bilang, jangan sampai talenta apa yang udah Tuhan kasih sama lo diambil sama Tuhan. Jangan kayak gue, jangan. Itu gak enak gitu kan. Itu sih, jadi itu yang bikin aku titik balik. Oke, gue angkat tangan Tuhan. Silakan Tuhan arahin gue kemana aja, gue ikut gitu. Thank you Kak Cika. Iya. Jadi penundukannya, ketaatannya tuh diuji di situ gitu ya. Jadi kadang kan kita ada tergoda gitu kan ya. Aku pengen balik lagi nih gitu. Tapi bersyukurnya kalau kita mengalami betul-betul karya Roh Kudus tuh dalam kita tuh, kita kayak punya pagar buat aku nggak boleh lompat ke sana lagi. Iya. So thank you buat sharing ya Kak Cika, sarannya. Nah kalau Kak Dian tadi gimana? Tadi dengan pengalamannya tadi, nah itu gimana kok bisa sampai di tahap ini gitu, ikut pelayanan, terus lakukan hal-hal yang ini. Kak Dian juga leader Komsel teman-teman di YM1. Nah itu gimana tuh Kak prosesnya? Untuk dibawa Roh Kudus ya sampai di titik ini. Kalau aku pengalamannya karena
rasa hampa, jadi haus akan Tuhan gitu. Jadi ketika aku ngerasa hampa, ya aku cari Tuhan gitu loh Kak. Jadi teman-teman juga pasti pernah ngalamin kalau misalkan kita lagi menyembah, lagi memuji Tuhan, terkadang tuh kita ngerasa ada Roh Kudus yang menyentuh hati setiap kita gitu. Entah kita lagi ujian, lagi penyembahan gitu kan, ada rasanya tuh kayak haus gitu, kayak Tuhan, aku nih hampa, aku nih kosong, gak ada apa-apa, Tuhan tolong isi gitu. Nah isinya gimana? Ya aku mulai dari pelayanan, aku mulai bangun lagi hidup dekat sama Tuhan. Karena gini Kak, aku kan lahir dari keluarga yang memang keluarga pelayanan lah isinya, bukan pendeta, tapi maksudnya memang papa mama ini hidup dalam dunia pelayanan. Nah jadi aku pun juga terlibat dalam dunia pelayanan dari kecil sampai sekarang. Nah pernah ada di satu titik aku mundur dari dunia pelayanan karena kecewa. Aku mundur dari dunia pelayanan dan di situ aku berasa hampa yang luar biasa. Jadi gampang melakukan dosa, gampang terbawa pergaulan gitu. Jadi karena rasa hampa itu yang tidak terisi, jadi aku mencari di luar gereja, di luar Roh Kudus, aku mencari supaya terisi. Dan nyatanya memang tidak dapat. Gitu, nggak berasa gitu, penuhnya tuh nggak berasa. Nah sampai akhirnya aku merasa wah kayaknya aku nggak bisa nih, karena kehidupanku dari dulu sampai sekarang kan melayani. Jadi kalau nggak melayani itu rasanya hampa gitu loh, karena memang dari kecil sampai sekarang itu melayani ya, melayani apa kayak gitu. Jadi ya disitulah Roh Kudus berperan banget dalam hidup aku ketika aku mau memberikan diri, karena kan melayani itu kan anugerah ya, anugerah, bukan dipaksa, bukan karena dipaksa. Jadi karena rasa ucapan syukur kepada Tuhan ya, dengan caranya ya aku melayani, memberikan apa yang aku bisa. Bener nggak sih? Kita melayani di sini emang dibayar enggak kan? Kita di sini melayani ya karena kita mengasihi Tuhan. Gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Oke, keren. Thank you Kak Dian buat kesaksiannya tadi. Jadi kalau misalkan tadi mencari ketenangan, mencari kedamaian, itu kita nggak dapatkannya di dunia gitu ya. Betul. Tapi hanya di dalam Tuhan saja. Betul. Mungkin di luar gereja mungkin dapat, tapi cuman sementara. Betul. Bahagianya itu cuman sementara. Betul. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi galau-galau, nah galau-galaunya dikurang-kurangin, cari Tuhan, berdoa gitu ya teman-teman ya, supaya hatimu tenang, hatimu Atau ikut damai. komsel bisa kan, Ikut curhat komsel sama juga kakaknya, Kak aku ada lagi online putus gitu ya. kan. Kan Hari Kamis, banyak hari soalnya Kamis, kayak hari gitu. Kacik hari Kamis, Kadin juga hari Kamis gitu. Oke. Nanti cari. Oke. Iya. Nah, ini topiknya menarik ya buat kita bahas lebih dalam, karena aku yakin dan percaya Tuhan banyak melakukan banyak hal dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Nah, kesaksiannya teman-teman, cerita yang teman-teman lewati gitu ya, itu kita jangan sungkan untuk kita ceritakan sama orang lain, karena kita perlu mengabarkan berita baik tentang Tuhan. Kita perlu mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Yes. Gitu. Jadi kalau kita mau buat teman-teman kita mengenal kasih Tuhan, itu harus dimulai dari kita dulu. Ya, jadi semangat buat anak-anak muda di sini, jangan takut untuk mengabarkan berita baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir nih Kak, Kak Dian dulu lah ya. Kak Dian, apa nih yang mau Kak Dian sampaikan buat adik-adik di sini, buat teman-teman di Impact Youth ini? Gini, aku kesaksian aja ya. Tentang peran Roh Kudus di hidup aku. Di sini ada yang masih mahasiswa? Ada yang masih mahasiswa yang lagi skripsi mungkin ada? Yang lagi skripsi? Wah, terlihat muka-muka menjadikan ya. Semangat. Jadi gini, bertahun-tahun berasa tua banget. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku mau skripsi, kan kalau skripsi kan ada yang namanya, aduh lupa lagi tuh, udah kelamaan, apa sih? Data itu ngumpulin data namanya apa? Nah ya itu bab 4, mengolah data. Ya itu mengolah data. Nah karena banyaknya sampel, tahu kan sampel?
banyaknya sampel, jadi kan itu harus diolah datanya. Nah, begitu aku mulai masuk dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kan teori-teori ya bisa lah ya gitu kan lancar. Nah, begitu masuk bab 4 itu kan data harus valid. Datanya harus valid ya kan? Bener kan? Datanya harus valid. Nah, begitu aku masukin data, tek, wah gak valid ini. Gak valid ini datanya. Wah udah stres banget aku. Wah gimana ini caranya datanya gak valid gitu kan. Oke lah coba searching. Gimana caranya supaya data valid. Dicoba. Gak valid juga. Sedangkan waktu udah mulai mepet menuju ke persidangan. Jadi itu kan harus ditandatangan kan sama Dospem. Itu stresnya luar biasa. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi cuman buat ngerjain itu doang. Datanya gak valid gitu. Sampai aku ngomong gini sama Tuhan. Tuhan kalau misalkan aku gak bisa, data ini gak bisa valid, udah Tuhan aku nyerah, aku mau joki aja. Saat itu aku sudah menghubungi jokinya gitu. Cuman tinggal payment. Cuman dalam hatiku kayak ayolah masa gak bisa sih gitu kan. Kayak kesel gitu loh. Udah bab 1, bab 2, bab 3 udah bisa kerjain sendiri. Masa bab 4-nya joki gitu kan. Jadi di situ aku ngomong maksudnya nggak yang berdoa sampai Tuhan tau nggak, cuman sekedar ngomong aja kayak ngobrol biasa sama Tuhan. Tuhan ini kalau misalkan pakai joki kan kayak bukan hasilku sendiri gitu loh, sedangkan aku mau hasilku sendiri, mau dapat nilai berapa kayak yang penting hasil sendiri gitu kan. Sampai di titik aku ini kan laptop nih, aku di rumah sendiri di laptop, aku cuman bengong gitu sambil ngeliatin datanya. Gimana. Nah, teman-teman percaya atau enggak, tiba-tiba, ini enggak make sense banget. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, coba ini datanya kamu ilangin. Coba perusahaan ini kamu ilangin. Bener, aku coba satu-satu, hilang. Dan ternyata hasilnya valid. Percaya enggak? Itu Roh Kudus. Itu bener-bener. Memang secara itu kita enggak susah dipercaya gitu kan. Masa iya sih Roh Kudus? Tapi aku yakin dan percaya banget itu Roh Kudus. Roh Kudus yang ingat. Bayangin aja teman-teman lagi bengong dan aku bener-bener gak tahu itu gimana caranya supaya datanya valid. Bener-bener gak tahu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu, coba ini out of nowhere. Bener-bener out of nowhere. Tiba-tiba tek gitu dikasih tahu. Coba ini gini. Langsung aku kaget. Wah, valid kok bisa gitu. Sampai shock gitu, kok bisa gitu kan. Tapi ya itulah peran benar-benar Roh Kudus itu memang menolong kita tuh di saat-saat kita tuh udah bener-bener di titik paling rendah gitu kan. Udah sampai mau nyerah, udah sampai mau bayar joki gitu kan. Tapi akhirnya gak jadi bayar joki dan hasil dikasih ke Dospem langsung ACC tanpa ABCD gitu. Itu sih pengalaman aku bisa mendengar Roh Kudus. Oke. Jadi ini pesannya harus mau dengar-dengaran ya, jangan mengeraskan hati gitu ya. Jangan jangan ngejoki ya, jangan. Itu kerjakan sendiri. Oke. Thank you Kak Dian. Nah, kalau Kak Cika apa nih, pesan apa yang mau Kak Cika sampaikan buat teman-teman di sini? Pesannya kemarin ini Kak Cik sempat tulis di Instagram, Kak Cik kadang suka dapat inspirasi kalau pagi-pagi. Yang selimut itu ya? Di balik selimut. Ada yang ngikutin ya? Jadi Kak Cik cuma bilang jadi gini, Kak Cik cuma bilang ini ya, anggaplah tubuh kamu itu kamar kamu. Kalau Kak Cik bilang gini, kamar berantakan, baju kotor berserakan, itu hidup gue kotor ya. Terlalu banyak barang sampai-sampai iman gue gak kelihatan gitu. Sebuah proses untuk menata kembali ruang aku, menyapu debu memori sambil memilah-milah yang aku butuh gitu. Ternyata dari semua tumpukan itu yang paling gue butuh adalah iman. Men, itu iman yang tadinya gak kelihatan tapi itu yang paling gue butuh. Jadi sebenarnya iman gue sama Roh Kudus, sama percaya sama Tuhan Yesus, sama Alkitab, itu yang paling gue butuh dari segalanya. Begitu. Itu aja pesan gue. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian paling butuhkan, itu yang harus kalian paling pegang. Ya, oke itu aja. Oke. Daging banget ya. Ini meskipun sharingnya singkat ya teman-teman, ya singkat, padat dan jelas. Setajam silat gitu ya Syed. Tapi aku rasa teman-teman diberkati dengan dua kesaksian Kak Cika sama Kak Dian hari ini. Jadi pertanyaannya buat kita, next aku harus apa?
Jadi jangan kita hanya berdiam diri saja, tapi kita perlu mewartakan karya Roh Kudus yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kabarkan lagi sama teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ada amin? Oke. Nah setelah ini kita mau dengar dari Kak Felix. Kak Felix, yakin kalian diberkati karena ini benar-benar bahwa pengalaman pribadi, kehidupan seseorang yang bisa diubahkan sama satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu yang teman-teman mungkin ada di sini ada yang jarang dengar tentang Roh Kudus, yang biasanya cuma Tuhan aja, Kak. Ini pribadi yang benar-benar ada. Tapi Kak mau bagiin nih, ngomongin diam dan beserta. Ada dua ini, diam dan beserta. Beda ya. Kalau diam kadang-kadang kita konteksnya diam nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Diam itu kita konteks selalu diam nggak ngapa-ngapain. Tapi ini KPK selalu diam dan beserta. Nah ini kan ayat ini kan teman-teman pasti tahu lah. Ini ayat ini pasti kalau lagi Pentakosta emang ayatnya ini. Ya emang cuma ini, nggak ada ayat yang lain kan. Jadi memang ayatnya cuma ini. Ini menceritakan bagaimana tadi Kak Shirley udah kasih intronya bahwa 50 hari gitu ya setelah bangkitan Yesus dan akhirnya Roh Kudus turun ada di situ gitu. Roh Kudus turun di situ dan di sini jelas dalam setiap perkataan yang mereka keluar di situ intinya adalah di ayat 11-nya tertulis gini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya kita sepakat. Orang yang ada Roh Kudus dalam kehidupannya, yang ada dalam kata-katanya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sehingga kakak-kakak tadi memastikan, kalau kami bisa memastikan mereka ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Kenapa? Karena yang diceritain tadi tentang apa? Perbuatan besar Tuhan dalam kehidupannya. Nah, perbuatan besar dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus yang kita baca di Kisah Para Rasul ini bertahun-tahun lalu ada di kita semua sampai hari ini. Makanya ada diam dan beserta di Yohanes 14 ayat 16-17 tertulis gini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya KPK itu diam dan beserta. Ada di dalam kamu untuk menyertai kamu. Nah, tanda Roh Kudus diam di dalam kita, ya. Tanda Roh Kudus diam di dalam kita, menyertai kita. KPK cepat aja. Ini yang pertama, perubahan hidup. Enggak ada orang bilang pamer. Minta maaf ya, KPK kasih contoh ini. Minta maaf harus pakai contoh ini, karena contoh ini yang KPK alamin sendiri. Buat Kak Felix, tapi minta maaf lagi, disclaimer. Tidak bermaksud mendukakan Roh Kudus dengan kesaksian ini. Kak Felix pernah di momen tertentu lagi berdoa bersama-sama. Ada beberapa yang udah pendengar Kak Felix ngomong ini. Lagi berdoa bersama-sama, tiba-tiba ada pendoa, ya di sini lagi pelayanan di sebuah gereja. Berdoa dengan bahasa roh dengan ciri khasnya. Kak Felix duduk di depannya. Karena setiap kali doa pagi, Kak Felix tahu persis gitu, kalau udah suaranya begitu, nah dia nih pasti nih, udah gitu ada ciri khas. Kak Felix duduk di depannya, lagi berdoa duduk di depannya, dia colek. Minggir ke sana, kaki saya pengen lurusin. Ngerti gak maksudnya? Kalau bisa ya lagi doa-doa dengan karunia bahasa roh, kaki lo pengen panjangin, gue lagi duduk, udah duduk, suruh pinggir. Biar kakinya dipanjangin, bisa lurus. Maksudnya gini, bahwa Roh Kudus dalam kehidupan kita tuh membawa kita dalam perubahan hidup, bukan perubahan bahasa yang digunakan. Sorry nih, kalian harus ngomong ini. Mungkin kalian yang jago bahasa roh, angkat jempol lah, kalian jago lah. Tapi kalian gak mau bahas itu, tapi gini, perubahan dalam artian perubahan hidup adalah tanda Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukan perubahan perkataan yang kita pakai waktu berdoa. Bukan perubahan kata yang kita pakai waktu ada di depan orang, waktu ada di panggung, bukan itu, tapi perubahan hidup kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 nih, kalau teman-teman baca tadi kan ayat di depan, Roh Kudus turun sama semua orang di sana. Dan akhirnya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring yang berkata kepada mereka. Oke, Kak Felix berhenti lu. Siapa yang berkata nyaring? Petrus. Lo tahu gak Petrus siapa? Petrus yang mana? Petrus yang gini. Lo bukannya murid dia? Bukan, gue gak kenal. Petrus yang penakut.
Petrus yang penakut, di momen itu tiba-tiba dia berdiri dengan gagahnya dan bilang, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua tinggal di Yerusalem, ketahuilah, ucaplah perkataanku ini." Dengan panjang dia berkhotbah. Dan mempertobatkan berapa jiwa? 3.000 jiwa. Orang yang penakut tiba-tiba jadi pengkhotbah yang luar biasa di depan 3.000 orang jiwa dan mempertobatkan. Itu Roh Kudus. Bukan orang yang tadinya penakut masih takut. Tambah takut. Bukan orang yang tadinya nyanyinya bahasa Indonesia terus nyanyi bahasa roh. Bukan itu. Tapi orang yang hidupnya dari penakut tiba-tiba jadi berani karena Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Nah, jadi ngomongin perubahan hidup dari Petrus yang si penakut ini jadi Petrus yang gila, berani banget dan berkuasa banget gitu, gagah banget. Makanya tadi Kak Cika ngomong tadi kan, nggak pernah nyangka bisa nyanyi di WL di depan gini. Kak Felix aja nggak pernah nyangka. Ini buka aibnya Kak Cika. Kak Cika tuh suka mojok, ngempeng. Ya kita berantem lah, udah ntar habis ini ya, nggak apa-apa ya. Karena saking malunya gitu, dia seneng mojok ke sana, ngempeng sana. Dari dulu begitu senengnya. Kalau Kak Felix lagi pergi sama keluarga, dia senengnya minggir. Memang pemalu dari kecil, dan memang kita keluarga bertiga, tiga-tiga pemalu sebenarnya. Ya, tapi ada titik momen tertentu akhirnya Tuhan kasih kepercayaan diri itu gitu. Tapi maksudnya gini, nggak mungkin tahu-tahu bisa begini. Kak Felix juga, kok bisa dia jadi WL gitu? Kok bisa nyanyi di panggung, bisa jadi penyanyi di depan orang? Orang kalau dia nyanyi juga masih tetap deg-degan, masih malunya masih ada. Tapi gini, karena percaya ada Roh Kudus yang memampukannya ngalamin perubahan hidup gitu. Karena tahu yang dia kerjakan bukan untuk diri sendiri. Gini, waktu Petrus di sini ngomong, penakutnya gara-gara kenapa? Takut nyawanya hilang, dirinya sendiri. Tapi ketika dia berdiri dengan gagah memberitakan firman Tuhan, dia kok gak takut nyawanya hilang? Karena dia tahu yang dia bicarakan tentang Tuhan, yang dia tahu ada Tuhan di dalamnya, dan dia udah pernah ngalamin Tuhan lewat hidupnya. Makanya orang yang hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam dirinya, jelas mengalami perubahan hidup. Sumber perubahan itu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain, coba, ngaku Yesus adalah Tuhan, sumbernya Roh Kudus. Kan minggu kemarin kami sharing kan, gampang gak percaya keteritunggalan Tuhan? Gampang gak sebenarnya? Secara manusia biasanya? Enggak, orang bilang apa? Gak masuk akal. Tapi kenapa kalian percaya? Karena Roh Kudus. Makanya tadi bilang, dunia gak nerima, tapi kamu tahu kalau dia ada di dalammu. Jadi pengertian dari Roh Kudus. Boleh next? Sumber perubahan dari Roh Kudus ini ayatnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang menginsyafkan? Roh Kudus. Tadi Kak Cika bilang, karena doa Kak Felix sih, karena doa Mama sih, karena doa ini. Oke, doa memang berkuasa. Tapi jelas, yang menginsyafkannya Kak Cika, Roh Kudus. Bahasa gini. Ini mungkin ini nih. Roh Kudus lebih berkuasa daripada doa lu setiap hari. Minta maaf nih. Roh Kudus lebih berkuasa daripada doamu setiap hari. Roh Kudus lebih berkuasa daripada perkataan firman yang kamu katakan setiap hari. Kan kita kasih nih, kalau orang ketemu orang pengen bertobat, kan kita ngomongin nih, lu ayo dong bertobat. Wah, kerajaan Tuhan udah dekat, lu mati masuk neraka lu gitu. Wah, takutin, salah lah, nakutin orang lagi. Dan lain gitu-gitu lah, intinya kita ngomong gitu, ternyata dia gak bertobat. Tapi ada momen tertentu, klik. Gak ada perkataan kamu, gak ada apa. Ada gak yang gitu? Yang bertobatnya tidak ada peran orang lain di dalamnya, ada gak? Ada gak? Jelas bahwa Roh Kudus yang menginsyafkan, bukan kita. Sama hal ya kayak minggu kemarin Afi bilang, kamu mau doain orang lain, mau doain orang untuk terima sama Tuhan. Doa yes, minta sama Tuhan yes, tapi Roh Kudus yang nginsyafin. Roh Kudus yang nginsyafin. Makanya kan Afi bilang, Afi memilih daripada gue ngomongin firman Tuhan, berantem mulu sama dia, ngomongin kebenaran berantem mulu, mendingan gue doa aja. Doa untuk para Roh Kudus yang menginsyafkan, Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, poin yang kedua, yang terakhir, pertumbuhan hidup. Tahu tadi ngomongin perubahan, yang kedua ngomongin pertumbuhan hidup. Nah, ketika si Petrus khotbah, orang-orang yang mendengarkan ini tulis gini, mereka mendengar lalu mereka sangat terharu dan mereka bertanya Petrus, apa yang harus kami perbuat?
Coba Kak Felix tanya, kalau kalian pengen bertumbuh, pasti kalian tanya, apa yang harus aku buat? Bener gak sih? Kalau ketemu gini, di Impact Youth nih, terus kalian ngerasa ini rumah kalian yang pengen tumbuh sama-sama. Kak Felix, apa yang aku bisa bantuin? Banyak orang-orang yang di sini nih Kak Felix nggak nih menghargai banget. Tapi gini, banyak dari mereka yang tidak punya jabatan, tidak dikasih tugas, kursi nih, dia yang beresin, mereka yang beresin. Sebelum dijadikan pengurus sekarang. Tuh ada Chris, ada Rio, ada Lowell. Ini kami sebutin nama-nama ini, orang-orang yang bantuin. Jonathan. Mereka bukan siapa-siapa, tapi begitu datang sini, gue pengen bantuin nih, beresin. Ada pertumbuhan di dalamnya karena tahu ada keinginan ingin sesuatu. Nah, bukan cuma ngomong, boleh next? Nih, akhirnya mereka menerima perkataannya dan memberi diri dibaptis. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ngalamin pertumbuhan. Ayat terakhir. Nih. Hidup dalam roh bukan daging lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kepemilikan Tuhan membuat kita enggak hidup lagi dalam daging. Makanya tadi Kak Cika bilang, gak milih ini. Tadi Kak Dian juga bilang, akhirnya aku bisa hidup dalam pelayanan. Bisa memilih untuk gak pakai joki. Kasihan jokinya gak ada kerjaan jadinya. Tapi intinya nggak pengen dengan dagingnya doang gitu ya, karena ada roh yang kebenaran itu yang akhirnya memastikan dan bertahan di dalamnya. Next Kak. Karena sumber arahannya siapa? Roh Kudus. Lagi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kamu. Jadi yang ngajarnya yang ingetin Roh Kudus. Pernah gak sih kalian lagi ngalamin drop atau inget satu ayat? Pernah? Kemarin baru-baru beberapa bulan lalu yang ngomongin pengampunan, lagi sebel sama orang yang ngomongin gue, ih lo pelayanan tapi ngomongin mulutnya iblis bener sih gitu ya, kesel gitu Kak Felix tuh. Terus ketemu orang yang di depan, terus Kak Felix kamar mandi. Begitu kamar mandi kata-kata gini, kalau sedapat-dapatnya itu ada dalam tanganmu, usahakanlah kedamaian dalam itu. Kenapa gue sih ambil ngaca? Ini emang buat gue nih Tuhan ayatnya. Kan dia yang ngatain gue gitu. Langsung tuh sedapat-dapatnya. Iya, gue nggak tahu ayatnya di mana, tapi maksudnya nggak tahu persis pasalnya apa, tapi ayat itu sengyang-nyang. Begitu keluar kamar mandi, ya orangnya ada di sini lagi. Udah gue lama-lamain di kamar mandinya, maksudnya biar nggak ketemu lagi keluar. Ya ada lagi. Ya udah, akhirnya gue kerjain untuk menyelesaikannya. Tapi sumbernya jelas Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, sekali lagi, terakhir. Sadar, ada roh yang hebat di dalam hidupmu, yang mengarahkan dan memampukanmu. Dan semua ada padamu. Mau mendengarkannya atau biarkan berlalu. Kalau kalian sadar ada Roh Kudus dalam kehidupan kalian, ada suaranya yang terus mengingatkan kalian, responin. Alamin. Aku gak mau orang, aku cuma dengar dari orang, tapi aku mau ngalamin Tuhan, Roh Kudus itu hidup dalam hidupku. Mendengarkan suaramu bagiku. Aku mau ikut arahanmu. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur buat setiap kesaksian yang ada. Mengucap syukur buat peran Roh Kudus ada dalam kehidupan kakak-kakak yang menyaksikan kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa roh itu ada dalam hidup kami hari ini. Bukan di murid-murid Tuhan Yesus aja di beberapa ratus ribu tahun lalu. Tapi itu ada dalam kehidupan kami sampai hari ini, bahkan mengarahkan kami, menguatkan kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa firman ini termatrai dalam mereka. Bahkan kesaksian demi kesaksian, mungkin ada teman-teman yang relate dengan keadaannya. Tuhan, aku berdoa biarlah Roh Kudus berbicara lebih keras kepada mereka. Karena aku percaya dan yakin bahwa kata-kataku gak ada artinya tanpa Roh Kudus sendiri yang mengilhamkan dalam hati mereka. Dan biarlah Roh Kudus bukakan semua yang tertutup, pikiran-pikiran yang masih terselubung dengan dosa, pikiran yang terselubung oleh kegelapan apapun itu, biar terbuka di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus sendiri terus yang mengarahkan mereka, menginsyafkan mereka, dan membuat mereka gak mau berhenti di sini, tapi membagikan itu bagi banyak orang, sehingga banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mas,
Pastinya kalian diberkati dari awal sampai akhirnya, apalagi firman Tuhan yang dibagikan sungguh memberkati setiap kita yang mendengarkan. Tapi jangan cuma didengarkan, dikerjakan, dilakukan, dihidupi dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus saksikan Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan juga secara onsite kami undang teman-teman hadir bersama dengan kami di ibadah Impact Youth yang ada setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Jadi teman-teman yang di Jakarta sekitarnya, apalagi yang di Kelapa Gading, Kemayoran, Sunter yang dekat-dekat sini bisa gabung bersama dengan kami secara onsite. Dan kalau kurang ada komunitas sel yang diberi nama Impact Family, kalian bisa bergabung. Tinggal scan QR code yang ada, nanti diarahkan ke grup WhatsApp-nya, terus Zoom bareng di sana secara online, sesuai segmen kalian, yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang pro sama pro. Jadi teman-teman semua hubungi di sana sehingga punya komunitas yang saling mendukung satu dengan lainnya. Kak, kalau mau onsite gimana? Mau onsite, Impact Youth ada secara onsite, kita ketemu komselnya. Teman-teman di Jakarta, Bandung, Surabaya, kalian bisa bergabung di sana. Tapi kalau Impact Youth sendiri, ada di setiap Sabtu sore. Kalian bisa hubungi nomor ini, admin yang tersedia. Nanti dikasih tahu kapan komselnya. Dan ada juga komsel komunitas yang berupa olahraga. Kita bisa olahraga bareng juga di sana. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan hubungi sehingga kita bisa berkomunitas dan bertumbuh bersama-sama. Dan untuk kalian yang punya komunitas di luar gereja, baik di sekolah, kampus, berupa Rokris, Persatuan Doa, dan lain-lain yang mau Impact Youth layani, jangan sungkan-sungkan hubungi admin yang ada sehingga kita bisa hadir di sana memberkati teman-teman. Dan terakhir, kalian yang mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan seperti yang kalian tahu, beli kaos, sweater, hoodie, kemeja keren-keren dari Batik Tangan Pengharapan maupun Positive by YTP. Setiap pembelian kalian berguna bagi makanan, bergizi, dan pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. You buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda.
Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu, tanggal 15 hingga 25 September 2024. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.